Ya, kali ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita awali dengan sebuah pantun Bapak Ibu, nggih. Makan ketoprak jangan lupa sama kerupuknya. Cakep. Bapak Ibu hadirin dan rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara seminar nasional dengan tema Ekonomi Sirkular, Solusi Inovatif Pengelolaan Limbah Berbasis Kesehatan. Pada hari ini, Senin 27 Oktober 2025. Bersama saya, Serlina Rekawati yang akan memandu sesi diskusi pada pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, jumlah peningkatan limbah baik limbah rumah tangga medis maupun industri telah menjadi tantangan besar yang kita hadapi bersama, khususnya di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Dalam menghadapi persoalan ini, ekonomi sirkular hadir sebagai solusi yang tidak hanya ramah terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi tinggi serta berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Universitas Muhammadiyah Kudus melalui kolaborasi riset lintas disiplin bersama program Resona Saintek Dikti RI mengambil peran penting dalam menjembatani sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat. Tema besar hari ini, Ekonomi Sirkular, Solusi Inovatif Pengelolaan Limbah Berbasis Kesehatan, menjadi bentuk nyata komitmen Universitas Muhammadiyah Kudus dalam membumikan saintek serta memperkuat peran kampus sebagai pusat inovasi berkelanjutan. Minggu di pagi ceria disambut dengan hangat dan bahagia. Izinkan saya menyapa semua. Semoga acara hari ini penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya hari ini Dr. Andes Agus Susilo Hadi mewakili Kemendik Saintek RI. Sama Pak saya masih kami sosolan bingung. Kemendik Dasmen, Kemendut, Kemendik Ristek 2 kali di Komisi 10 ngurusin nomenklatur gak beres-beres ya Pak. Kawin cerai sama seperti Pegunungan Muria yang kawin cerai dengan Pulau Jawa sudah 3 kali. Makanya disayung banjir terus. Karena di situ selat. Nah mungkin ini juga perlu nanti Kemendik, nah kan salah lagi, Kemendik Saintek memberikan kajian bahwa memang dari zaman dahulu daerah itu harusnya tidak dihuni. Termasuk saya sebetulnya Pak Agus adalah yang ribut soal BRIN. Ini urusan BRIN, kamarnya ada di mana, penelitian ada di mana, yang seharusnya ini jadi mencari bolong ini kata orang Jawa. Kita harus berjuang bagaimana Kemendik Saintek kembali mendapatkan kewenangan untuk bisa masuk, karena tidak bisa dilepas begitu saja. Cari teman ini saya bagus. Galak soalnya kalau di Komisi 10 urusan ini. Pak Dr. Edi Susanto, Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, ini sahabat saya, sama-sama berjaket kuning dulu. Bukan Golkar, kuningnya beda. Disertai seluruh wakil rektor yang hadir, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, kemudian Bapak Ibu Dekan, para pimpinan universitas dan seluruh sivitas Universitas Muhammadiyah Kudus, kemudian Bapak Ansori, Direktur Bumdes Tunjung Seto dari Desa Baik yang hadir sebagai narasumber, kemudian tentu para pimpinan organisasi yang hadir, para mahasiswa, dan tidak lupa ini Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Admisi Pak Muhammad Aris Prasetyanto yang tadi banyak disebut-sebut. PR-nya banyak Pak, jangan lupa kejar yang 750 juta tadi. Nanti saya intip-intip DPR, baru dengar soalnya programnya.
kita intip-intip, kita pastikan supaya Umku bisa dapat, begitu ya Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali atas undangan dan kesempatannya. Ketika kita berbicara mengenai ekonomi sirkular yang sebetulnya sudah sejak 1 dekade terakhir ini banyak dibicarakan, dan dalam 5 tahun terakhir sudah banyak menunjukkan hasil bahwa ternyata ketika limbah dari sampah dikelola dan kemudian dikembangkan, diberikan ruang untuk keterlibatan publik secara langsung dan terbuka, manfaat yang diinginkan dan bagaimana membentuk satu mata rantai ekonomi sirkular terjadi. Banyak contoh tadi waktu saya diajak berkeliling, terus terang apresiasi untuk Umku. Ini langkah-langkah yang sangat baik, dan saya yakin dari Umku akan lahir banyak, bukan hanya peneliti yang handal, tapi peneliti yang mampu menghasilkan produk yang tidak berhenti di meja penelitian saja dan bahan riset, bukan juga hanya sekedar jurnal, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus, tetapi bisa menjadi sebuah produk yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan lebih jauh lagi memiliki nilai ekonomi. Dunia berhadapan dengan krisis limbah yang sangat serius. Laporan dari Global Waste Management Outlook sendiri memproyeksikan volume limbah padat di kota ini naik luar biasa, dari 2,1 miliar menjadi 3,8 miliar, hampir setengahnya. Dan diperlukan langkah-langkah langsung untuk bisa menyelesaikan masalah. Mungkin boleh diputar, boleh dipasang slide-nya Mas Umar. Kita tidak bisa menutup mata bahwa penghasil polusi limbah plastik terbesar di dunia itu sebetulnya antara lain adalah Indonesia. 3,2 juta ton sampah plastik tidak terkelola setiap tahun, di mana 1,3 juta ton diantaranya berakhir di laut. Bali pada bulan-bulan tertentu pantainya dipenuhi oleh sampah. Jepara pada bulan-bulan tertentu setiap pagi pekerjaannya adalah harus menyapu pantai kalau kita tidak mau melihat tumpukan sampah yang ada. Dan sampah-sampah itu bisa berkelana begitu jauh dan kemudian dalam kurun waktu yang panjang menghancurkan biota yang ada. Beberapa hari yang lalu kita menemukan sebuah berita ikan paus yang mati dengan ratusan kilo sampah ada di tubuhnya. Situasi inilah yang mengharuskan kita untuk bisa segera bertindak. Dan jangan lupa catatan dari WHO, 9 juta kematian setiap tahun dikaitkan dengan polusi udara, air, dan tanah, termasuk di dalamnya adalah sampah. Biaya ekonomi global sendiri menghadapi situasi bahwa kalau tidak dilakukan tindakan secara cepat, maka tanda kutip kiamat karena sampah sudah di depan mata. Sistem ekonomi yang linier lawan dari sirkular. Barang diambil, dipakai, digunakan, sampahnya sekedar dibuang begitu saja, tanpa ada satu proses yang berkelanjutan dan memikirkan bagaimana sampah yang tidak bisa diurai tersebut bisa berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Apa itu ekonomi sirkuler? Saya kira saya tidak perlu menjelaskan karena Bapak Ibu semua yang hadir adalah para champion yang jelas-jelas berada di depan dan mengambil langkah untuk bisa turut serta memastikan bahwa solusi inovatif pengelolaan limbah terjadi melalui satu bentuk
mata rantai yang jelas-jelas di sini menjadikan barang-barang tersebut bukan saja atau bukan hanya sekedar menjadi sampah, tetapi menjadi sesuatu yang bisa diolah, digunakan kembali, atau bahkan dikonversi seperti menjadi energi. Sirkular ekonomi bukan sekedar daur ulang, tetapi mendesain ulang sistem dari hulu ke hilir untuk mencegah limbah sejak awal. Bagaimana limbah dan kesehatan? Pembuangan dan pembakaran limbah tanpa pengendalian jelas-jelas menghasilkan polusi udara dan bahan kimia toksik. Di Jakarta kita berhadapan dengan sebuah kondisi pembuangan sampah yang tidak termanage dengan baik, kemudian lingkungan dan masyarakatnya mendapatkan masalah, dan lebih jauh lagi aspek kesehatan pasti menjadi problem utama. Limbah medis, plastik, dan elektronik yang tidak dikelola dengan benar ini sumber malapetaka, bukan hanya malapetaka jangka panjang, tapi malapetaka yang langsung kita hadapi. Dan penerapan sistem ekonomi sirkular terbukti menurunkan banyak masalah, termasuk menurunkan angka penyakit akibat polusi, dan di sini tentu ujungnya menghemat biaya kesehatan. Transisi menuju sistem pengelolaan limbah yang efisien dan sirkular diyakini mampu menurunkan beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Catatan ini dilansir oleh WHE Regional Europe. Dan kalau kita lihat dari mata rantai, sedikit limbah dan sedikit polusi, udara akan jadi lebih bersih, beban penyakit menurun, dan kita bisa hidup dengan lebih sehat. Ada beberapa blok data, nanti bisa ini saya kira nanti bisa dilihat ya, data-data ini kami ambil dari beberapa sumber yang jelas-jelas menunjukkan bahwa berbagai manfaat dari ekonomi sirkular betul-betul terjadi apabila memang diterapkan dengan baik. Dari kajian Bappenas sendiri, manfaat ekonomi bisa meningkatkan PDB hingga 500 sampai 600 triliun pada 2030, bukan angka yang kecil, angka yang sangat signifikan. Dan 4,4 juta lapangan kerja tercipta, 75% diantaranya adalah peluang bagi perempuan. Pengurangan limbah sendiri membuat timbunan sampah akan berkurang sampai dengan 50%, dan yang paling penting adalah penurunan emisi gas rumah kaca sejalan dengan komitmen kita untuk bisa mengurangi emisi di 2035 nanti. Pemerintah sendiri sudah membuat berbagai macam kebijakan, peta jalan ekonomi sirkular nasional yang ada di Bappenas, kemudian bersama Kemitraan Indonesia, bersama-sama dengan berbagai badan dan lembaga yang secara khusus melakukan program secara konkret, termasuk pendalaman di beberapa kementerian dan lembaga terkait, integrasi pengelolaan limbah medis dan farmasi dalam kebijakan ekonomi sirkular nasional. Solusi inovatif berbasis kesehatan sendiri, kita saat ini melihat bahwa program daur ulang limbah medis, kemudian energi dari limbah organik, desain produk dan kemasan sirkular yang ini terutama banyak didominasi oleh Gen Z dengan kemampuan mereka dan imajinasi mereka untuk menghasilkan produk-produk berbahan daur ulang, ya patut kita syukuri karena sudah mulai menjadi tanda kutip sebuah tren. Dan digitalisasi dan traceability limbah, kemudian inovasi bioteknologi dan biofertilizer. Inovasi nyata di Indonesia sebetulnya sudah ada. Mayora Group ini bukan iklan, tapi Mayora secara konkret sudah membuat banyak aktivitas menghasilkan produk-produk
sebagai bagian dari keikutsertaannya untuk mensukseskan ekonomi sirkular. Jadi ada sepatu yang dibuat dari bekas botol, kemudian beberapa organisasi termasuk startup yang mengubah limbah tekstil menjadi produk bernilai tambah. Ada startup sosial, itu ada lebih dari 28 entitas, dan industri daur ulang nasional. Termasuk hari ini kita lihat tadi dari UMKU juga sudah membina, melakukan kegiatan secara langsung bagaimana bisa membuat limbah menjadi tas yang cantik. Nanti kita ngobrol Pak, karena itu saya tahu harus jualan ke siapa di Jakarta. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu bukti bagaimana ekonomi sirkular bukan sekedar konsep, tapi apabila diterapkan, dia adalah strategi pembangunan nasional yang bukan hanya menyehatkan bumi, tapi juga memperkuat ekonomi, tentu menyehatkan manusia, dan paling penting melakukan pemulihan. Mengelola limbah bukan sekedar kewajiban, tetapi peluang emas menuju Indonesia yang bersih, sehat, dan sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sampah diolah menjadi manfaat, menjaga lingkungan agar tetap sehat. Ekonomi sirkuler jadi arah tepat dari UMKU untuk Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak M. Ansuri, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3 beserta jajaran Siftas kampus yang ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita beserta keluarga kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaat, amin Allahumma amin, lakukan di Desa Baik. Harapan saya nanti forum ini adalah menjadi forum diskusi baik. Jadi yang nanti yang dapat ilmu tidak hanya peserta seminar, saya juga butuh ilmu dari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali terkait dengan program kami sebenarnya itu berawal di tahun 2016. Saya itu dipilih sebagai Ketua Karang Taruna Desa Mbari di akhir tahun 2015, waktu itu Oktober. Seperti biasa, organisasi Plat Merah ini ya, organisasi satu-satunya organisasi yang sampai desa yang resmi dibiayai oleh negara, itu. Tapi rata-rata hampir kegiatannya adalah ramenya itu satu tahunan sekali, yaitu pas 17 Agustus. Hampir semua itu. Akhirnya tidak tahu ceritanya, pada waktu undangan di balai desa, akhirnya saya diharuskan untuk menjadi Ketua Karang Taruna. Tapi pada waktu itu karena saya adalah Ketua GP Ansor, pemuda yang ada di Dimbai itu, saya pikir begini, kayaknya tidak ada salahnya sih kalau dua organisasi kepemudaan ini saya jalankan sekalian gitu. Akhirnya saya bingung setelah jadi ketua itu, terus programnya apa ya? Saya itu meyakini bahwa untuk menghasilkan sesuatu itu kita harus ketemu, saling ngobrol. Hal yang kita ngobrol itu akan jadi program. Ini programnya apa ya, biar tidak saling bertabrakan dengan satu kegiatan organisasi yang satu itu. Akhirnya mikir, terus berawal dari beberapa teman pengurus Karang Taruna itu bersihin kali. Kebetulan di Sambai itu dilintasi Kali Gelis sama Kali Serap. Nah, di bulan-bulan Januari Februari itu kan musim penghujan ya, Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya bersihin kali,
Tidak jauh beda kegiatan turun jalan itu nomor siji yang dilakukan adalah foto, itu tidak pernah ketinggalan ya. Sama juga teman-teman Karang Taruna, dan foto itu yang kita jadikan sejarah berdirinya Bank Sampah Tunjung Sito. Karena sebenarnya Bank Sampah Tunjung Sito itu bukan satu-satunya bank sampah yang berdiri pertama di Kudus, karena di tahun 2012 itu ternyata sudah ada. Nah, setelah di foto itu diunggah di media sosial, rame-rame komen-komen bagaimana Mbak ini bisa bersih. Nah, terus saya ikut komen bagaimana kalau kita bikin bank sampah. Kenapa kok saya bank sampah itu? Karena kebetulan saya itu juga nasabah bank sampah, karena kebetulan teman seangkatan sekolah saya itu menjadi pengurus bank sampah pada waktu itu, dan saya ditawari. Bank sampahnya justru keren pada waktu itu, karena selain beliau itu adalah sebagai nasabah, jadi mengumpulkan nasabah, itu ada yang sebagai donatur, tapi donaturnya adalah donatur sampah. Jadi ya sama, ketika ada sampah non organiknya ditimbang, tapi tidak diganti menjadi uang, tapi menjadi donasi waktu itu. Dan saya adalah salah satu jajah itu. Makanya saya sedikit paham terkait dengan bank sampah. Ternyata setelah saya sampaikan, akhirnya muncul minat tersebut. Terus akhirnya ngumpul di rumah saya, oh iya nanti kita bikin kreasi dan sebagainya, seperti yang tadi ditayangkan oleh Ibu Wakil MPR RI tadi itu. Tapi pada waktu itu saya berpikirnya begini, kalau bikin produk, kalau tidak bagus pasti tidak laku dijual. Terus saya mikir Kudus itu tadi kan rata-rata kan keluar negeri ya. Kalau Kudus itu kan orangnya adalah dekat sama pabrik-pabrik. Nah, mesti hanya sekedar tren. Nanti paling dipakai seminggu, 2 minggu, FOMO lah kalau zaman sekarang itu. Habis itu nanti pasti akan jadi sampah lagi. Dan terus sampah yang terserap dengan sumbernya itu menurut saya tidak imbang. Kita misalnya bikin tas dari bungkus kopi gitu ya, untuk menjadikan satu bros atau gantungan kunci itu harus membutuhkan sekian hari. Nah itu padahal setiap hari itu sekarang tuh banyak warung-warung kopi yang luar biasa. Dan mikir saya tuh ini bukan solusi yang efektif untuk penyelesaian sampah waktu itu. Sehingga saya berpikirnya tidak ke situ dulu. Tapi saya punya produk-produk itu. Karena kalau misalnya kok diundang untuk misalnya ada pameran itu, kalau bank sampah kalau tidak punya itu yang dipamerkan apa? Jadi saya dituntut untuk punya juga gitu. Termasuk di Kudus juga yang punya produk-produk dari limbah sampah itu dari teman-teman itu. Tapi memang kalau nanti memang dari Umbu terutama itu ikut mendampingi terutama di pemasaran itu jauh akan lebih keren. Karena kita bikin produk kalau nggak bisa pasar itu nanti akan berhenti juga. Di Kudus itu ada yang bikin paving block, tapi balik-balik tidak ada karena tidak terserap, sehingga akhirnya numpuk lagi seperti sampah barang yang numpuk juga akan menjadi kendala juga. Nah itu, maka satu yang harus kita pahami bahwa sampah itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Setiap kegiatan kita itu adalah akan menghasilkan sampah. Diakui atau tidak, acara pagi ini kita pun akan menghasilkan sampah. Bahkan menurut penelitian itu, setiap sehari, setiap kepala itu akan menghasilkan 0,5 kilo sampah, setengah kilo. Bisa bayangkan tadi ada yang menyampaikan kalau di Kudus 150 ton, ya sah-sah saja. Nah, sumber yang tertinggi selain pasar, salah satunya adalah seperti ini di kampus dan sebagainya. Maka ikut ambil bagian. Nah, Kudus sebenarnya punya konsep yang lumayan bagus, bahwa sampah itu pilah sampah dari sumbernya. Karena biaya pilah itu jauh lebih tinggi untuk memilah sampah itu. Nah, sampah itu secara gedean itu dibagi menjadi 3, dan yang paling tinggi adalah sampah organik, sampah yang bisa busuk. Nah ini paling gede.
60-70% ini sampah organik ini. Nah, salah satu yang bikin TPA kita, ya TPA Kudus Tanjung Rejo itu penuh itu ya, salah satunya karena di kita, di lingkungan kita itu adalah yang penting pindah sampah dari lingkungan kita, Pak. Ya, kalau zaman dulu itu kan di samping rumah atau di belakang rumah itu ada jegol paling dari godong jati, daun pisang, atau paling banter tuh besek gitu ya. Jadi tidak ada plastik kayak gitu. Jadi setelah makannya dimakan itu sampah itu nanti dibuang ke jegong tersebut. Nanti kalau sudah mau penuh diambilkan bibit pisang, tunas pisang, terus ditaruh di atasnya, terus diuruki, duduk meneh, dan begitu seterusnya. Sekarang jegong-jegong itu dipindah di depan rumah yang warnanya hijau biru itu, utang itu ya. Akhirnya diambil orang. Nah, kita itu terbiasa yang penting tidak di depan rumah. Terbukti ketika kemarin TPA tutup itu, di mana TPS ya, sementara itu juga ditutup karena dia tidak bisa buang. Yang terjadi adalah, yang jadi korban adalah sepanjang jalan yang sepi. Yang di benak kita itu adalah sampah itu yang penting pindah dari sekitar kita. Kita tuh nggak peduli sampah itu dibawa kemana, terus mau diapain. Padahal itu akan pindah ke tempat sebelahnya rumahnya orang, yaitu saudara kita yang ada di Tanjung Rejo. Yang terjadi kemarin karena penuh, dan ketika musim penghujan kayak gini air lindihnya akhirnya menimbulkan permasalahan baru. Nah, setelah ditutup itu, ketika kok kita jalan yang sepi itu, yang kita jumpai di kanan kiri itu ya pasti adalah sampah di antaranya. Karena yang perlu dirubah itu adalah satu, kesadaran bahwa mengelola sampah adalah menjadi tanggung jawab bersama, tidak menjadi tanggung jawabnya pemerintah, tidak menjadi tanggung jawabnya kampus, tidak menjadi tanggung jawabnya apapun itu. Jadi menjadi tanggung jawab bersama. Ini yang harus disadari. Terus yang kedua, kalau dulu itu adalah slogannya itu an-nadhafatu minal iman, an-nadhafatu minal iman. Ya, ini penting, tapi kudune lebih ono sing luwih tajam meneh. Bahwa membuang sampah sembarangan yang tidak membahayakan lingkungan, hukumnya makruh. Membuang sampah sembarangan yang membahayakan lingkungan, hukumnya haram. Harus berani begitu, para pemuka-pemuka agama harus berani begitu. Kalau begitu lebih tajam, orang itu kadang itu lebih takut kalau dikatakan dosa dan seterusnya, itu akan lebih takut biasanya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana merubah mindset itu? Yang paling dekat ini kelihatannya yang paling hadir banyak ini ibu-ibu ini, tepat sekali. Karena yang berhubungan dekat, walaupun tidak semua ya, tidak semuanya itu ada ibu menjadi tanggung jawab semua. Tapi yang paling dekat adalah ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau di dapur misalnya masak dan sebagainya, walaupun sekarang ya jarang sih ibu-ibu yang suka masak itu jarang, Bu. Benar ya Pak ya? Iya benar ya. Walaupun jarang masak itu, tapi harus diakui beliau itu adalah yang paling dekat. Itu yang paling bagus itu adalah setidaknya di dapur itu disediakan minimal 3 tempat sampah. Yang pertama tadi sampah organik yang bisa busuk, intinya adalah yang bisa busuk apapun itu. Terus yang kedua adalah sampah non organik. Kalau di dunia kampus ya yang sudah melalui pabrikan, tapi apapun itu ya, seperti yang di depan kita ini adalah sampah non organik. Atau di tempat kita kalau bank sampah itu adalah sampah yang punya nilai jual, yang nilai jual. Dan yang terakhir adalah sampah tidak bisa dibuat untuk kompos. Kalau sampah organik itu ya apapun yang kita lakukan ya endingnya nanti kompos. Walaupun kok ono ekoenzim yang bisa dimanfaatkan. Selain itu ada maggot ya, saat ini yang kami kembangkan dari awal. Jadi mulai 2016 saya bikin bank sampah itu fokusnya di non organik Pak. Kenapa kalau non organik? Karena pada waktu itu saya bikinnya begini, walaupun persentasenya itu 20-25%, tapi ini yang paling membahayakan lingkungan dibanding yang organik. Nah, kebetulan saya ini di desa Mbak itu, nek sampah organik, sampah sisa makan dan sebagainya atau daun itu, misalnya kok dibuang di atas galengan atau neng dor kali, oh neng dor kalinya loh ya, tapi dor kali itu dia nanti akan membusuk dengan sendirinya. Jadi secara tidak ada masalah. Tapi
Kalau sampah yang ini adalah sampah yang melalui pabrikan ini, yuk kita jariah ya jariah dosa. Kita yang membuang itu sudah meninggal, sampahnya belum hancur. Ini juga harus ditekankan, barang siapa menanam kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala atas kebaikan tersebut dan pahala orang yang mengikutinya. Ini juga harus diteruskan, itu koma, itu jangan dititik. Barang siapa melakukan kerusakan atau kejahatan, dia akan mendapatkan dosa, dan dosa yang ditimbulkannya kudune mau nopani ngono. Harus itu yang ditekankan. Ya, nomor satu harus niat. Itu hanya penting. Jadi ini terlepas nanti ada hasilnya atau tidak, tapi kita itu harus mengakui bahwa manusia kita diciptakan menjadi khalifah itu tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Dan salah satu yang bikin rusak di bumi ini adalah sampah. Iki ngomongnya pegiat sampah, nek ngomongnya kiai dosa dan sebagainya. Nah ini kan saya ngomongnya kan sampah. Jadi salah satu yang bikin rusaknya bumi adalah sampah. Nah, ini harus, dan ini mesti bisa diteliti, ini harus bisa dibuktikan itu. Jadi ketika kok zaman dulu itu anak-anak bisa habis main terus bisa mandi di kali, kira-kira saiki kali ndi sing iso keyakinan yang dibangun. Keyakinan yang dibangun, orang kok yang penting selesai, tidak, yang penting tidak di sekitar kita. Tidak begitu. Harus keyakinan itu yang dibangun. Yang kedua adalah yang kedua adalah konsisten. Harus berjalan. Barangkali kalau 2016 itu terus akhirnya kok saya males. Kebetulan bank sampah kami itu adalah mungkin saat ini di Kudus itu ya termasuk masih satu-satunya bank sampah yang dikelola oleh pemuda, Pak. Kalau rata-rata itu bank sampah itu yang mengelola ya ibu-ibu, pengurus RT RW. Bagus, Pak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, karena konsisten. Anak muda itu kalau punya keinginan tuh menggebu-gebu. Rak koyo-koyo, caranya itu koyo kembang api. Wah, api tapi bisa dirudok. Gitu. Bariku terus malas. Makanya nek dijak lu konsisten, ngomong meneh kok kegiatan rutin kayak gitu. Tapi nek kegiatan kayak gitu, bank sampah kayak gitu, ya undangannya 50, yang datang 10 sudah syukur, Pak. Tapi kan gitu. Bung Karno saja itu kasih saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Nek ndongen bae rasa 10, wong telu sak posko wis cukup gitu. Untuk menjaga posko itu cukup. Ya, kalau Bung Karno butuh 10 pemuda untuk membuat, ya itu sama gitu. Nah, tapi setiap kelemahan pasti ada kelebihan. Saya bacanya pemuda itu senajan kok ora pakai konsisten, tapi melakukannya jauh lebih cepat dibanding ibu-ibu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu dan nututi calon ya kepontal-pontal. Nah, itu yang saya yakinkan. Dan ini terbukti bahwa bank sampah kami mulai 2016 sampai sekarang masih konsisten. Dan barangkali bank sampah yang punya gudang luas adalah salah satunya adalah Tunjung Seto. Saya beberapa kali keliling ke desa itu, terus akhirnya permasalahan yang sering muncul ada dua. Yang pertama, satu itu dia nggak punya tempat. Nggak banyak desa yang menyediakan tempat atau pemenang yang dengan kota. Tadi sebelah saya beliau bilang Singocandi ya, Singocandi itu termasuk kota. Ya, satu-satunya kecamatan kota yang masih punya lokasi sawah yang luas itu adalah Krandon atau Singocandi ya? Singocandi, cuma Singocandi dok. Yang lain apa meneh dekat menara itu apa? Kauman itu jalannya sempit. Nah yang itu anggarannya sama ya Pak. Nah itu yang menjadi kendala. Terus saya diajak diskusi dengan teman, bagaimana Tunjung Seto memberi solusi ini. Maka salah satu yang kami tawarkan di Tunjung Seto adalah ibu-ibu atau pengelola penggiat sampah dimanapun, kalau nggak punya tempat silahkan bikin bank sampah. Biasanya kita tuh ada penimbangan itu jam 8 sampai jam 10 Pak. Jadi warga itu diajari untuk memilah sampahnya, mulai dari kardus, kertas, kalau kayak gini itu adalah namanya atom ya, itu terus plastik, jelantah, sampai karat dan sebagainya itu yang punya nilai ekonomis. Sekarang itu karat juga kita terima Pak, nasi kering itu
kita terima itu. Itu kita ajari untuk memilah, terus nanti jam 8 dibawa ke posko, disetorkan ke bank sampah. Setelah ditimbang, nanti masing-masing itu tinggal dimasukkan ke karung. Dia tidak butuh tempat gudang, bawa aja ke Tunjung Seto. Tukar nota, habis timbangan itu direkap, tukar nota sana, terus nanti Tunjung Seto dibayar. Maksimal besok akan dibayar, ditransfer. Nah, itu salah satu solusi yang kita terapkan. Bahwa, nah, yang kedua, tadi itu kan niat ya, terus konsisten, terus dia itu ada keyakinan, terus diweden-wedeni ku mau. Sing nomor telu hanya kudune diiming-imingi. Kita itu barangkali kalau tidak ada pahala surga dan neraka, barangkali kita tidak mau sholat. Betul ya? Bapak Ibu yang ngomong, kenapa kok dimbai? Itu kita terapkan adalah bentuknya tabungan, bukan sedekah sampah. Karena kebetulan kalau kami di desa Sambai terutama, kalau desanya ibu-ibu yang hadir di sini karena orangnya intelek-inteleknya beda cerita ini, beda cerita. Kalau ini kan kita ngomong orang desa. Kalau orang desa itu kalau belanja sesuatu, Bapak Ibu, misalnya Pak ini kita beli air mineral gitu kayak gini, kalau ke tetangga sebelah ini harganya misalnya 3.000. Nah, tapi kita jalan 100 meter itu harganya 2.500. Kalau di tempat saya itu pilih yang jalan nggak apa-apa, yang 500 rupiah. Nah, nek di tempatnya panjenengan kok kayak gini, berarti cocoknya jangan sedekah sampah, tapi kudune tabungan sampah. Betul ya? Nah, itu salah satu untuk minat. Terus nyetak lumpuh diopo, nah gitu loh menjadi pertanyaan itu. Nah, saya itu pernah diundang di Kaliwungu, daerah Kaliwungu. Nah, ini kebetulan Kaliwungu, tapi tidak di sini. Di Kaliwungu itu, Pak nanti ngomongnya sebentar saja Pak, mau kita tidak punya bank sampah. Oke, saya bilang gitu. Terus saya sampaikan gitu, bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama, kerusakan bumi dan sebagainya. Ini adalah salah satu adalah pola dan perilaku kita. Nah, setidaknya nanti diambil oleh para tukang sampah itu biar tidak jijik ya, tidak jijik itu menjadi sedekah panjenengan, sedekah siri panjenengan, karena sudah dipilah, sehingga barang-barang yang dibawa ke TPA itu akan berkurang. Tapi dengan bayangkan kalau ini terus dicampur apa anane, barang yang mestinya laku, yang punya nilai ekonomis karena kotor, akhirnya ya kebawa ke TPA. Jadi ini juga harus penting, bahwa tidak ada salahnya bahwa kita adalah ini punya nilai ekonomi. Yang selanjutnya kalau dihubungkan dengan kesehatan, kalau semakin lama kita pilahnya, tidak langsung kita pilih akan menimbulkan kuman dan penyakit itu. Nah, salah satu maggot menjadi solusi tercepat karena satu, dia itu mengurus tercepat. Satu maggot sehari itu bisa makan 1 sampai 3 kali bobot tubuhnya. Saya baca dari internet Pak. Nah, ini tugas Bapak Ibu ini meneliti sungguhan ini. Nah, itu. Nah, ini termasuk untuk memberikan solusi sama organik tercepat itu adalah maggot. Nah, pada waktu saya diajak diskusi atasan saya, itu kalau tidak maksudnya dibiarkan itu apa enggak nanti semua, maksudnya dunia itu akan dipenuhi oleh lalat. Oh, enggak begitu. Barangkali Allah itu bahwa sebelum Allah itu menciptakan satu penyakit, Allah sebenarnya itu sudah menurunkan obatnya. Cuma masalahnya kita sudah ketemu atau belum, kan begitu. Nah, barangkali ini rame-rame salah satunya adalah sampah itu adalah makhluk menjadi solusi. Dan kita harus jumpai beberapa kota yang menerapkan ini adalah menjadi solusi terbaik. Itu tidak hanya menyelesaikan itu, karena kalau apapun yang kita lakukan terhadap sampah organik itu menjadi kompos, kalau kita pakai maggot itu nanti sebelum jadi kompos, dia itu akan menghasilkan yang namanya maggot. Maggot itu mengandung protein yang sangat tinggi, terus ini dibutuhkan salah satu kebutuhan untuk makhluk hidup, terutama untuk ikan dan unggas. Ada yang bertanya, kalau begitu dikasih makan maggot aja cukup? Ya jangan begitu pertanyaannya, karena kebutuhan itu tidak hanya protein, benar ya? Nah itu, ini yang kita kembangkan. Jadi pada waktu awal kita berpikir bagaimana kegiatan ini bisa jalan.
kegiatan kok cuma apa ya, itu sosial saja, itu nanti sosial Pak. Jadi nanti orang-orangnya nanti jadi malas. Sudah dituntut tenaga, sudah dituntut waktu, pikiran, mosok itu dituntut dompetnya. Nah, dengan adanya kayak gitu setidaknya nanti minimal itu tidak keluar dari dompet. Nah, kalau kita bisa mengelola dengan baik, nanti juga bisa mengganti sebagai bentuk ganti uang bensin lah gitu ya misalnya. Nah, itu juga menjadi pilihan-pilihan tertentu. Nah, itu terkait dengan sampah. Terus akhirnya setelah kita dikasih tempat oleh desa yang sampah non organik, kita mau kembangkan di sampah organik melalui magor, tapi tidak untuk mengkomposkan. Sementara ini kita tidak mengambil kompos karena kalau kompos secara manual itu kita membutuhkan 2-3 bulan untuk jadi kompos. Bahkan yang bagus itu sampai 6 bulan. Apalagi kalau bentuknya adalah rantai kayu itu akan lebih lama. Nah, kalau kita akan lebih lama, kita akan membutuhkan lokasi yang lebih luas lagi. Nah, kita tidak ambil begitu. Dan kebetulan di Kudus ada perusahaan swasta yang fokus terkait dengan sampah organik, tinggal dikerjasamakan itu. Ini juga program pemerintah yang baru-baru ini yaitu MPG. Ini juga salah satu faktor sampingannya adalah menyumbang sampah yang luar biasa. Ya, ini juga harus diantisipasi itu. Nah, kalau saya memberi solusi tadi yang sampah non organik itu, di mana desa itu tidak bisa memberikan, tidak punya gudang, takut tidak bisa jual, bisa bayangkan sampah dikumpul, dikelompok, nek iso nanti digopo. Akhirnya kita ngasih solusi, kita tetapkan gudang itu. Jadi gudang kita itu dibagi menjadi 2, satu gudang yang baru masuk. Jadi misalnya baru dari mitra atau dari tempat kita ada kamar gitu ya, kardus, kertas, atom, terus plastik, ada jelantah, ada karat, ada botol dan beling, ada besi dan kaleng. Itu yang dari warga dan mitra kita, karena kita punya beberapa mitra itu, dan kita punya gudang yang finish good. Nah, itu karena prinsipnya sampah non organik itu semakin detail pilahnya, harganya semakin tinggi. Nah, Pak Rektor ini seperti ini Pak, misalnya Pak airnya sudah habis nih, ini kalau di bank sampah ini namanya adalah atom botong kotor namanya, kalau tidak ada airnya, botong kotor. Nah, ini kalau dipisah, tutupnya sendiri, dan harganya mungkin misalnya 1.500 per kilo. Nah, ini kita pisah tutupnya itu, terus tutupnya sendiri itu 1 kilo bisa laku sampai 3.000. Nah, ini akan tetap menjadi botol kotor, menjadi 1.500, sampai plastiknya ini kita buang, label plastik ini nanti jadinya adalah bodong bersih, mungkin harganya naik jadi 1.700. Pada prinsipnya di sampah non organik itu begitu, semakin detil pilahnya, harganya semakin tinggi. Makanya kemarin ada pertanyaan, Bapak, di warga itu kan sudah pilah, kenapa kok di gudang Bumdes kok masih ada tugas pilah? Nah, ini prinsipnya semakin detil pilahnya semakin tinggi. Kita tidak bisa menerapkan di warga itu sedetil itu. Seperti misalnya kertas gitu ya, ngomong kertas itu sebenarnya ada 3. Satu kertas marga. Kertas marga itu diantaranya seperti ini, kardus-kardus snack ini maksudnya kertas marga. Atau kalau buku itu adalah covernya, itu marga. Itu harganya paling murah. Di atasnya yang agak mahal itu adalah kertas buram atau LKS ya, LKS. Dan yang paling tinggi adalah kelas HVS yang sudah ada coretannya. Kalau orang bank sampah itu namanya SWL. Itu harganya paling tinggi. Nah, kita tidak mungkin menuntut warga itu harus dipilah sampai sedetil itu. Cukup menjadi kertas itu sudah cukup. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah residu di mana tidak bisa dibuat kompos, tidak laku dijual. Nah, inilah yang mestinya boleh ke TPA. Kalau kita mau benar-benar pilah, cuma 2-5% saja, itu sudah menyumbang luar biasa. Jadi kalau tadi data itu TPS se-Indonesia akan penuh di tahun 2028, di TPA
di TPA Tanjung Rejo kita itu sebenarnya adalah menurut penelitian itu 2021 itu sudah penuh. Jadi ketika kok sampai 2025 baru ada demo, itu sebenarnya sudah bonus itu, sudah benar-benar overload. Nah, itulah mengenai terkait dengan sampah. Bagaimana kita kelola sampah. Belum lagi nanti kalau kita tadi membuat kreasi-kreasi kayak gitu, tapi kalau yang kreasi itu memang kita belum ambil bagian sampai ke sana, karena dari teman-teman yang diputus itu yang dibutuhkan adalah ya, itu penting sekali ya, karena yaitu kalau bisa bikin tapi tidak bisa jual ya akhirnya numpuk lagi. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Nanti kita lebih enak diskusi saja biar lebih enak dan menjadi gambaran bagi panjenengan. Kalau di tempat kami itu adalah ada gudang sampah non organik pertama, terus adalah untuk maggot, terus di maggot itu ada lele, kita punya lele kan, kolam lele, terus sebelahnya punya pepaya California. Gambaran saya pada waktu itu adalah sampah non organik itu nanti pilah jual, atau kalau bikin kreasi berarti kreasi dijual. Kalau sampah organik memang fokusnya di maggot, nanti dibuat untuk camilan lelenya, terus lelenya kita jual. Walaupun kita juga akan harus berpikir bagaimana menghasilkan produk turunan dari lele, tapi sementara lele dijual juga sudah bagus. Terus air buangan lele itu nanti kita gunakan untuk nyirami tanaman, dan saat ini adalah pepaya California. Sementara itu gambaran dari saya, kita nanti sambung dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansori, luar biasa sekali. Berikan aplaus yang mulia untuk Pak Ansori. Luar biasa sekali, ini inovasi untuk kita semua ya Mbak, terkait dengan sampah, pengelolaan sampah yang memang itu penting untuk kita semua. Apalagi dimulai dari diri kita sendiri. Padahal satu sampah saja itu dari saya, dari Pak Rektor, dari Pak Ansori sudah menjadi sampah gitu. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini kami lanjutkan untuk sesi materi selanjutnya. Ada Pak Rektor. Sedikit saya memperkenalkan, beliau merupakan seorang akademisi sekaligus peneliti yang banyak berkontribusi dalam bidang kesehatan, masyarakat, dan pengelolaan limbah medis. Salah satu riset beliau menyoroti pemanfaatan tanaman tradisional sebagai bahan pengelolaan limbah kesehatan dan obat yang bernilai ekonomis. Dengan pengalaman panjang dalam dunia akademik dan juga organisasi profesi, beliau akan menyampaikan pandangan mengenai pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan yang sejalan dengan semangat ekonomi sirkular dan berkelanjutan lingkungan. Kepada Bapak Dr. Edi Susanto, SKPMPS, kami persilakan. Matur nuwun Mbak Zerni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Ansori luar biasa ini. Kalau masalah sampah, beliau ini pakarnya. Kalau masalah buang sampah, saya mungkin. Kalau kita lihat berita tadi yang disampaikan Bu Revi, memang baru-baru aja ikan paus mati setelah dilihat isinya sampah semua. Kalau kemarin Jakarta heboh begitu hujan, ternyata mikroplastiknya turun kemana-mana. Ini sampah juga. Saya tadi malam juga baru berurusan dengan sampah, Bapak. Jadi karena sekarang sampah di daerah saya tidak bisa lagi dibuang di TPA yang dekat, sekarang harus dibuang di Wedung. Seharinya sampah yang harus saya buang itu tawar-menawar untuk pengangkutan sampah dari rumah ke Menco daerah Wedung 35.000 Pak per hari. Coba bayangkan, hanya sampah aja itu. Sudah berapa uang yang harus kita keluarkan untuk mengatasi masalah sampah, apalagi dengan NBG tambah meneh sampahnya. Nah ini. Nah kalau kita lihat, karena saya kalau sampah domestik, sampah rumah tangga Pak Ansori, nah saya ingin menyampaikan terkait dengan sampah yang dikeluarkan dari rumah sakit. Kebetulan saya ini juga baru ngurusi terkait dengan akreditasi rumah sakit Aisyah Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Kebetulan saya juga termasuk salah satu pokjanya terkait dengan lingkungan rumah sakit.
Nah, kalau kita bicara rumah sakit aja, ada data ini, saya harus buka ini. Di Indonesia ada 3.270 rumah sakit. Ada sekitar 10 ribuan puskesmas, klinik itu ada 17.000. Kalau dilihat dari itu tadi yang disampaikan Pak Ansori, kalau satu orang 1,5 kilo, rumah sakit segitu banyak. Kalau pasiennya bornya 100% semua, tipe A itu bisa sampai 700 tempat tidur, minimal 500. Tipe C paling tidak ada sekitar 200 sampai 300 tempat tidur. Tipe D bisa sampai 150-an. Kalau satu orang 1,5 kilo tadi sudah berapa jumlah sampah domestik, itu baru makanan ya, belum yang sifatnya medis. Ini jadi ada sekitar per hari ini, data dari BPS tahun 2025, 265 ton Pak per hari. Rumah sakit atau layanan kesehatan menghasilkan itu per harinya. Padahal daya tampungnya Pak hanya 115 ton. Jadi hanya separuh per hari. Nah, maka jangan heran Bapak Ibu, di mana-mana masih kita temukan terkait sampah medis. Tiba-tiba ada kresek warna kuning di pinggir sungai. Ini kan beberapa kali masuk di televisi, ya. Kalau panjenengan tiba di TPA, saya kemarin kebetulan jalan-jalan ke TPA karena belum bener dah sih sampah di sekitar saya sudah penuh, harus ke Menco gitu. Waktunya benar gosip murah ini Pak. Nyari tukang sampah yang mau ngasih murah gitu. Ternyata rata-rata itu tadi 30-35 ribu per hari. Nah, karena apa? TPA-nya penuh. Nah, salah satu yang saya lihat ya banyak sekali. Lanjut Mas, coba gambar itu. Kalau kita lihat sehari-hari, kondisi saat ini ya gini. Lanjut. Nah, ini loh Bapak Ibu. Di rumah sakit saja kadang sampah itu secara aturan, tempat sampah itu kan maksimal 2/3. Kalau sudah penuh 2/3 harus segera dibuang. Tapi kenyataannya apa? Sampah ini nggak bisa ditutup. Sampai nyun sewu, saya sering menemukan kalau pas jadi asesor ke rumah sakit, yang namanya safety box harusnya kan, iya bisa ditutup. Kadang jarumnya sampai keluar, nusuk-nusuk, kenapa? Ditetel-tetel. Setelah saya tanya kenapa, ngirit Pak, gitu, nggak mahal juga, gitu. Iya bener juga, karena urusannya kalau timbangan di situ. Ini kenyataan yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyataan di lapangan campur tadi loh Pak, tidak dipilah. Ada masker, flapboard, ya, ada sampah yang sebetulnya tidak infeksius, akhirnya jadi infeksius. Ini juga jadi masalah. Kalau zaman saya kecil dulu, sampah itu bisa dijual jadi kerupuk usek. Sekarang kok tidak ada ya? Dulu itu kan gini, kalau ada wah sampah, wah lari itu dijual kerupuk usek itu saat. Iya, kerupuk tayamum ya, ya kan? Iya kan? Tapi sekarang kan sulit nyari itu. Iya kan? Tidak ada anak-anak sekarang suruh jual sampah gitu. Maka tadi kalau di BUMDesnya di sana yang ngurusi sampah laki-laki ya Pak? Laki-laki, makanya namanya bank sampah. Kalau ibu-ibu mesti bu sampah. Nah ini kenyataan di lapangan kayak gini. Ini masih banyak sampah medis yang campur dengan ini. Padahal regulasinya sudah luar biasa. Inilah yang akhirnya kenapa orang, kalau zaman saya dulu sering main ke sampah goleki cacing untuk mancing gitu. Tapi sekarang di sampah nyari cacing sulitnya bukan main. Karena apa? Mungkin bisa saja sudah terkontaminasi di situ. Dan sekarang orang nggak ke sampah karena apa yang tadi infeksiusnya luar biasa. Karena apa? Campur. Kalau dulu kita masih bisa selang bekas infus itu untuk gantungan kunci, ya kan? Pasti zaman saya waktu masih di Akper itu naik dinas, goleannya apa? Selang infus diketok bagi dua, kemudian dibuat ikan, gantungan kunci, itu masih aman-aman aja. Gitu. Sekarang apa berani kita? Apalagi setelah pasca COVID, wah hepatitis, AIDS, HIV/AIDS itu sekarang kita harus hati-hati terkait dengan sampah di situ. Nah, maka Bapak Ibu balik Mbak. Nah ini bahaya sampah.
Kalau kita lihat tadi Pak Ansorin bilang maggot, sebetulnya di keperawatan juga sudah dipakai, Pak. Malah di Singapura satu maggot itu bisa 1,5 juta harganya, yang khusus digunakan untuk penyembahan luka. Jadi tadi memang maggot itu gerangsang kalau saya bilang, Pak, mangannya oke, sehingga luka yang banyak pesnya, terutama untuk luka-luka DM itu dikasih maggot, tapi harus dipantau, kalau enggak daging yang sehat pun ikut kemakan gitu. Ya, maka ada beberapa hal sekarang ini tidak hanya untuk makan lele, Pak. Sekarang ini maggot bisa dijual, tadi kalau kita bicara sirkuler ekonomi, dijual untuk bahan kosmetik. Jangan salah Bapak Ibu yang pakai bedah, pakai ini, bahannya dari maggot salah satunya, karena protein tinggi itu. Nah mungkin ini bisa dicoba, ini yang keperawatan dibuat ekstrak maggot untuk makan anak-anak stunting, karena protein tinggi. Zaman saya dulu aja makan walang ya, belalang, makan laron, terus ini apa, gendon kalau saya itu. Jadi ada di Jati, karena saya orang Cepu itu kan, wah musim kayak gini buka Jati yang rubuh itu sama pohon turi itu gendonnya sebesar begini gini. Wah itu protein tinggi, ungker ya, di sini ungker, buat saya gendon. Nah iya, ya karena orang sudah jarang mau nyarinya, jarang, akhirnya harganya jadi tinggi gitu. Kalau hari ini jalan-jalan ke Cepu, pinggir hutan, wah itu gendon banyak ini orang jual gitu. Ya itu kan sama dengan maggot sebetulnya. Nah ini, nah kalau kita lihat sampah medis terutama, bahayanya ya banyak sekali itu. Kalau kita lihat penyakit jelas ya, saluran pernafasan tadi kalau itu dibakar ya, kemudian dibiarkan berterbangan kemana-mana, itu masuk ke dalam saluran pernafasan sudah jadi masalah itu. Apalagi yang mikroplastik tadi, nggak mungkin bisa terurai di situ ya. Kemudian juga resiko kanker itu tinggi sekali, apalagi yang kadar melaminnya tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau ini seringkali ya tadi digunakan bolak-balik, harus saya ingat sekali, kalau ini kita isi apalagi ditambahi kayak marimas terus diocok-ocok gini ya, lama-lama melamin yang ada di plastik ini lepas. Kalau ini lepas kemudian minum dalam jangka waktu 10-15 tahun itu menjadi karsiogenik, berisiko untuk menjadi kanker. Kalaupun ini bahannya bahan kimia masuk di dalam tubuh, secara teori bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh itu lisis setelah 20 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita minum racun saat ini atau mikroplastik satu, itu lisisnya 20 tahun yang akan datang. Padahal kan sekarang kita tidak bisa memastikan bahwa yang kita makan itu bebas dari bahan-bahan seperti itu. Pasti orang kita sidik. Nah makanya jangan tanya kalau sekarang ini usia 50 tahun wis mulai tuyuk-tuyuk kayak saya sedikit asam urat gitu ya, itu karena lisisnya bahan itu 20 tahun berikutnya. Maka jangan terus kita hari ini seneng-seneng, wah enggak apa-apa Pak, yang penting bismillah lancar kan gitu. Sekarang nggak bisa, kita harus berpikir jangka panjangnya di situ, termasuk untuk lingkungan. Pencemaran lingkungan luar biasa karena kita tidak sadar tadi. Kalau di tempat saya Pak, karena tadi rumahnya RSS, kemudian buang sampah bayarnya mahal, akhirnya tadi setiap berangkat kerja taleni plastik gitu, nggak ada orang bur gitu. Sama yang punya sawah akhirnya sama loh, sawahku banyak sampahnya dibuang lagi ke jalan. Jadi tiap pagi di jalan tempat saya itu Pak, banyak sampah yang berserakan, mulai dari yang makanan, plastik, sampai popok bayi, ini yang sulit diurai. Ini baru bicara tentang sampah domestik. Sampah medis ternyata sama. Kenapa? Ya karena biayanya mahal, 1 kilonya mahal, hitungannya kiloan. Saya kebetulan di rumah ada klinik, jadi berbulan ngitung sampah. Jadi kenapa? Kita tidak punya alat untuk melakukan pemilahan, ya pemilahan sudah kita pilah-pilah. Karena tadi sama, kalau tidak dipilah harganya lebih mahal,
dibandingkan yang sudah dipilah. Kalau Pak Ansori nek dipilah regane luwih mahal. Nek kebalikan dengan saya, Pak. Nek orang dipilah, saya bayarnya ke PT yang rekanan saya yang untuk buang limbah jadi lebih mahal karena dia harus milah-milah, butuh tenaga lagi. Jadi kebalikan kalau sampah medis dengan sampah domestik itu. Semakin tidak dipilah semakin mahal. Karena apa? Resiko terkontaminasinya semakin tinggi dan dia tidak bisa dilakukan tadi dijual dari segi ekonomi. Ya, lanjut Mas, lanjut aja waktunya. Nah, kenapa akar masalah? Ya ini Bapak Ibu, kenapa sih penanganan sampah medis masih banyak sekali terjadi permasalahan? Yang pertama, satu, pembiayaannya mahal. Jadi ini aja lah TLM setelah praktek sampai juga tinggi. Kalau kita kerjasama kan itu per liternya sama cair darah aja sudah uangnya bunyi Pak. Paling enggak saya itu 1 bulan atau 1 tahun bisa 50 juta ke atas Pak, hanya untuk buang sampah limbah. Makanya saya juga akhirnya bikin insenerator supaya mengurangi limbah itu. Ini ya. Kemudian selain pembiayaan, dana rumah sakit yang dikhususkan untuk limbah terbatas terus terang. Ini jadi masalah. Beli alat insenerator mahal, apalagi sekarang ini baru-baru aja turun peraturan tidak boleh rumah sakit menggunakan insenerator. Wah ini tambah bingung lagi. Nah orang Islam berarti yang bisa hanya pihak ketiga, perusahaan besar. Kita akhirnya tidak bisa mengolah sendiri, kan itu. Ya tidak tahu kepentingannya siapa kayak gini. Ya, kemudian kurangnya pelatihan. Tidak semua OB kita yang ngurusi sampah punya pengetahuan tentang bagaimana memilih, bagaimana penanganan. Sekarang aja satu ruangan yang kesehatan suruh bikin spill kit, kalau ada kotoran di situ piye caranya membersihkan, itu aja tidak semuanya tahu. Spill kit isinya apa? Tidak semua staf di rumah sakit tahu tentang spill kit, tahu tentang bagaimana membersihkan limbah infeksius. Kadang jatuh kena darah ambil aja, padahal resiko terkontaminasinya tinggi dan kita tidak ini. Apalagi nyun sewu, nah di Kudus mungkin tidak ada ya. Di rumah sakit itu kadang penunggu pasien tidur di bawah kolongnya pasien, ya kan? Kalau sini tidak, kalau di Merapen itu naik besuk, gawa rengkot, nanti gerang tiker, wah kayak pesta kebun di sebelah pasien. Nah itu tidak terpikir gitu. Dan kadang kita mau mengingatkan, Pak, engkau udah diingatkan pasiennya do mogok ragam rene meneh. Yes, dilema juga di situ. Nah, maka butuh penyadaran baik itu pihak dari rumah sakit maupun orang-orang yang sering menggunakan fasilitas kesehatan di situ. Ya, ini beberapa riset di Vietnam juga ternyata hanya 93 pengolah limbah yang terlatih, sisanya tidak terlatih. Di Sudan 90% buta huruf, jadi orang ngerti sampah pemilihan seperti itu, sehingga di mana-mana jadi masalah di situ. Nah, lanjut aja Mas. Nah ini terus limbah medis, terus lanjut terus. Nah ini limbah medis yang sangat berbahaya Bapak Ibu, yang kadang kita tidak sadar. Ya, ini ada infus, ya, ada kemudian pelabot infus malah gudulanan, kadang malah dipotong jadi 2 corong. Ya, selang infusnya dipakai. Ya ini kan beresiko ya, kadang mohon maaf Pak, ini kalau kita ke Car Free Day masih banyak kita temui selang infus digunakan untuk gantungan kunci itu. Yakin tidak kita kalau itu sudah disterilkan? Yakin tidak kalau itu yang pakai tidak terinfeksi? Ya kan, terutama kalau kena HIV/AIDS kan kita kan tidak tahu. Kalau penyakitnya batuk pilek mencret biasa tidak masalah, tapi kalau penyakit-penyakit yang sifatnya menular, sangat beresiko sekali di sini. Dan itu pun mungkin sama Pak Ansori bisa saja ketemu pelabot saat milah-milah seperti itu.
Ya, ini kan beresiko sebetulnya. Ya, belum lagi bicara sitostatika, bahan-bahan yang radioaktif. 2 tahun yang lalu di suatu rumah sakit radiumnya kecer Pak, masuk ke selokan, masuk ke sungai, sehingga ini jadi masalah. Kalau yang kemarin kasus di Jakarta, satu desa terpapar radioaktif, ya bisa saja hal seperti ini muncul. Padahal radioaktif itu harus disimpan dalam bunker yang biasanya ketebalannya minimal 50 cm, di tembok cor gitu, baru masuk di situ kalau radioaktif. Nah, karena mahal akhirnya buang mana-mana. Nah, ini jadi masalah di situ. Belum limbah gasnya, ya, gas itu banyak sekali ini, genset dan lain sebagainya, kompor dan lain sebagainya, perkantoran yang tadi masuk domestik ya, itu banyak sekali, dapur, sisa makanan, pasien itu ya tadi. Kadang saya juga miris juga, ya kalau yang makan itu pasien biasa, ada pasien infeksius, ada lendirnya, kadang ada muntahannya, kemudian jipok-buahnya gue pakan pitik gitu. Ini sebetulnya kan juga beresiko juga gitu. Kalau kita tidak mendapatkan pelatihan tentang bagaimana penanganan limbah-limbah yang bersangkutan dengan layanan kesehatan di situ. Dengan non medis, contoh lagi, mengapa sih kemudian air raksa dikurangi? Karena itu tinggi sekali. Merkuri itu, ya, hal-hal yang terkait dengan merkuri, baterai itu kan juga beresiko sebetulnya. Belum limbah cair. Ya, ada yang kemarin temuan dari sebuah rumah sakit atau klinik, dari kamar mandi langsung keluar ke sungai. Sebetulnya kan tidak boleh, harus masuk IPAL dulu. Karena kan, mohon maaf, diarenya orang sakit itu kan pasti mengandung kuman, kotorannya. Kalau orang biasa tidak masalah. Nah, ini yang kadang tidak tersosialisasikan dengan baik. Lanjut Mas. Terus lanjut ya. Terus ini. Maka apa yang bisa kita lakukan di rumah sakit? Satu adalah meminimalisasi. Ini. Jadi sekarang ini mengurangi limbah kayak termometer. Makanya sekarang mulai diminta untuk digital. Tensi ya digital, walaupun margin selisihnya ada sekitar 0,5 sampai 1 mm Hg. Tapi kan nggak boleh lagi pakai yang manual air raksa, karena itu limbah gitu. Nah, selama ini kan selesai buang, taruh gudang dijipuk orang, padahal limbah merkurinya itu bisa mencemarkan di situ. Ini yang paling sering dilakukan di situ. Ya, kemudian dipisah dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Ya, itu meminimalkan. Yang kedua memilah tadi sama sebetulnya. Lanjut Mas. Nah, mana yang non B3, mana yang B3 medis, mana yang B3 non medis. Karena limbah farmasi itu B3 non medis, obat-obat bekas yang kedaluarsa. Mohon maaf ini. Ya, karena ini juga trik dari rumah sakit. Rumah sakit itu seringnya beli obat sekarang kedaluarsa, apalagi ini bantuan. Jadi tinggal 6 bulan, maka obat-obat yang fast moving, obat yang lakunya tinggi, itu biasanya menggunakan ibu ya. Umurnya yang pendek, supaya apa? Harganya kan lebih murah. Tuh, sing duwe apotek Bu. Yang tidak fast moving, tahunnya agak panjang, nyarinya seperti itu. Nah, kalau ini terpaksa keluar, mau diapain? Ini kan juga bermasalah juga di situ, ya. Dan lain sebagainya, masih banyak logam berat itu tinggi sekali di situ. Lanjut Mas. Oke, nah ini makanya Bapak Ibu, di masyarakat yang mungkin perlu dilihat adalah penggunaan kantong ini loh Bapak Ibu. Kok di situ tiba-tiba panjenengan di TPA ketemu kantong warna merah? Wah, itu hati-hati. Itu berarti limbah sampah radioaktif. Bisa aja kita terpapar. Bisa kena kanker tiap hari, pegang itu terpapar sedikit-sedikit, lama-lama jadi masalah itu. Itu radioaktif. Kemudian yang kuning, begitu ada kresek kuning, berarti itu sama infeksius. Mohon maaf, karena tadi yang saya sampaikan Pak, sorry, belum semua orang itu terpapar terkait dengan sampah, terutama sampah medis.
termasuk petugasnya lah, daripada bayar buang biur. Ini sering. Kemarin baru aja di daerah Bali ketemu sampah medis di tengah sawah, ada di hutan sama di pinggir sungai. Ini sing buang sopo nggak tahu, bisa aja dari rumah sakitnya, bisa aja dari pihak ketiga. Karena mahal juga mereka penampungan, belum tentu PT-PT itu memiliki tempat untuk penyimpanan sampah. Gua yang penting ini. Ya, hati-hati. Coklat itu bahan kimia sama obat, biasanya farmasi. Ya, terus ungu itu sitostatika. Nah ini harusnya tanpa bocor, ini tidak kedap, tidak boleh terbuka karena bisa terpapar radiasi. Ya. Kalau yang lain kan hijau, hitam, nah hitam jelas rumah tangga itu paling gampang. Ya hijau itu daun-daunan seperti itu. Oke, lanjut Mas. Biar waktunya agak cepat, mohon maaf. Nah ini loh. Makanya dalam pengangkutan internal itu di rumah sakit harus disediain. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang model dorongan. Kemudian dipilah-pilah. Nah baru kemudian pihak ketiga yang eksternal ngambil. Itu ya ditimbang juga itu. Ono duitnya kan itu, maka ada alat khusus pengangkutan yang tidak boleh campur dengan angkutan manusia. Itu ada standarisasinya. Makanya kalau nanti panjenengan kok kerjasama dengan pengangkutan untuk limbah medis, pastikan dulu dia punya angkutan yang khusus atau tidak. Kalau tidak ya pasti tadi akan dibuang sembarangan juga, atau di pihak ketiga kan lagi. Hanya untuk perantara aja dia, pengangkutan aja gitu. Nih lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Nah ini, jadi kalau nyimpan barang yang infeksius termasuk jarum maksimal 2 hari di sementara. Jadi di klinik, rumah sakit pasti punya tempat pembuangan limbah yang sementara. Itu maksimal 2 hari. Makanya 2 hari harus diambil. Lebih dari itu beresiko kumannya berkembang biak di situ, dan suhunya di bawah 1 derajat. Kalau yang limbahnya lebih dari 3 bulan yang mungkin tidak diambil, itu pun harus dimasukkan dalam freezer. Kadang kan kita enggak taruh yang pojokan gitu. Nah itu harus masuk freezer kalau mau lama sekali di situ. Makanya sekarang klinik pun wajib punya freezer. Kalau kita di rumah freezer untuk daging, kalau di rumah sakit atau klinik itu dipakai untuk nyimpen limbah. Dan itu. Nah itu Bapak Ibu. Lanjut Mas. Lanjut. Nah inilah yang bisa kita lakukan untuk didaur ulang Bapak Ibu. Limbah dapur jelas tadi sama dengan pengelolaan ya Pak Ansori, bisa untuk maggot, bisa kalau tempat saya limbah itu ini ya. Kemudian selain pembiayaan, dana rumah sakit yang dikhususkan untuk limbah terbatas terus terang. Ini jadi masalah. Beli alat incinerator mahal, apalagi sekarang ini baru-baru aja turun peraturan tidak boleh rumah sakit menggunakan insinerator. Wah ini tambah bingung lagi. Nah orang iso berarti yang bisa hanya pihak ketiga, perusahaan besar. Kita akhirnya tidak bisa mengolah sendiri, kan gitu. Ya tidak tahu kepentingannya siapa kayak gini. Ya, kemudian kurangnya pelatihan. Tidak semua OB kita yang ngurusi sampah punya pengetahuan tentang bagaimana memilih, bagaimana penanganan. Sekarang aja satu ruangan yang kesehatan suruh bikin spill kit, kalau ada kotoran di situ piye caranya membersihkan, itu aja tidak semuanya tahu. Spill kit isinya apa? Tidak semua staf di rumah sakit tahu tentang spill kit, tahu tentang bagaimana membersihkan limbah infeksius. Kadang jatuh kena darah ambil aja, padahal resiko terkontaminasinya tinggi dan kita tidak ini, apalagi nyun sewu. Nah di Kudus mungkin tidak ada ya. Di rumah sakit itu kadang penunggu pasien tidur di bawah kolongnya pasien, ya kan? Kalau sini tidak, kalau di Merangin itu naik besuk, gawa rengkot, nanti gerang tiker, wah kayak pesta kebun di sebelah pasien. Nah itu tidak terpikir gitu.
Dan kadang kita mau mengingatkan, Pak, engko nek diingatke pasiennya do mogok ra gelem rene meneh. Yes, dilema juga di situ. Nah, maka butuh penyadaran baik itu pihak dari rumah sakit maupun orang-orang yang sering menggunakan fasilitas kesehatan di situ. Ya, ini beberapa riset di Vietnam juga ternyata hanya 93 pengelola limbah yang terlatih, sisanya tidak terlatih. Di Sudan 90% buta huruf, jadi orang ngerti sampah pemilihan seperti itu, sehingga apa, di mana-mana jadi masalah di situ. Nah, lanjut aja Mas. Nah, ini terus limbah medis, terus lanjut terus. Nah, ini limbah medis yang sangat berbahaya, Bapak Ibu, yang kadang kita tidak sadar. Ya, ini ada infus, ya, ada kemudian pelabot infus malah dolanan, kadang malah dipotong jadi dua, corong. Ya, selang infusnya dipakai. Ya, ini kan beresiko ya, kadang mohon maaf Pak, ini kalau kita ke Car Free Day masih banyak kita temui selang infus digunakan untuk gantungan kunci itu. Yakin nggak kita kalau itu sudah disterilkan? Yakin nggak kalau itu yang pakai tidak terinfeksi? Ya kan, terutama kalau kena HIV/AIDS kan kita kan nggak tahu. Kalau penyakitnya batuk pilek mencret biasa tidak masalah, tapi kalau penyakit-penyakit yang sifatnya menular, sangat beresiko sekali di sini. Dan itu pun mungkin sama Pak Surin bisa saja ketemu pelabot saat milah-milah seperti itu. Ya, ini kan beresiko sebetulnya. Ya, belum lagi bicara sitostatika, bahan-bahan yang radioaktif. 2 tahun yang lalu di suatu rumah sakit, radiumnya kecer Pak, masuk ke selokan, masuk ke sungai, sehingga ini jadi masalah. Kalau yang kemarin kasus di Jakarta, satu desa terpapar radioaktif, ya bisa saja hal seperti ini muncul. Padahal radioaktif itu harus disimpan dalam bunker yang biasanya ketebalannya minimal 50 cm, di tembok cor gitu, baru masuk di situ kalau radioaktif. Nah, karena mahal akhirnya buang mana-mana. Nah, ini jadi masalah di situ. Belum limbah gasnya, ya, gas itu banyak sekali ini, genset dan lain sebagainya, kompor dan lain sebagainya. Perkantoran yang tadi masuk domestik ya, itu banyak sekali. Dapur, sisa makanan, pasien itu ya tadi. Kadang saya juga miris juga. Ya kalau yang makan itu pasien biasa, ada pasien infeksius, ada lendirnya, kadang ada muntahannya, kemudian jipuk wae gue pakan pitik gitu. Ini sebetulnya kan juga beresiko juga gitu. Kalau kita tidak mendapatkan pelatihan tentang bagaimana penanganan limbah yang bersangkutan dengan layanan kesehatan di situ. Dengan non medis, contoh lagi, mengapa sih kemudian air raksa dikurangi? Karena itu tinggi sekali. Merkuri itu, ya, hal-hal yang terkait dengan merkuri, baterai itu kan juga beresiko sebetulnya. Belum limbah cair. Ya, ada yang kemarin temuan dari sebuah rumah sakit atau klinik, dari kamar mandi langsung keluar ke sungai. Sebetulnya kan tidak boleh, harus masuk IPAL dulu. Karena kan mohon maaf, diarenya orang sakit itu kan pasti mengandung kuman, kotorannya. Kalau orang biasa tidak masalah. Nah, ini yang kadang tidak tersosialisasikan dengan baik. Lanjut Mas. Terus lanjut ya. Terus ini. Maka apa yang bisa kita lakukan di rumah sakit? Satu adalah meminimalisasi. Ini. Jadi sekarang ini mengurangi limbah kayak termometer. Makanya sekarang mulai diminta untuk digital. Tensi ya digital, walaupun margin selisihnya ada sekitar 0,5 sampai 1 mm Hg. Tapi kan nggak boleh lagi pakai yang manual air raksa, karena itu limbah gitu. Nah, selama ini kan selesai buang, taruh gudang dijipuk orang, padahal limbah merkurinya itu bisa mencemarkan di situ. Ini yang paling sering dilakukan di situ. Ya, kemudian dipisah dan lain sebagainya. Lanjut Mas.
Ya, itu meminimalkan. Yang kedua memilah tadi sama sebetulnya. Lanjut Mas. Nah, mana yang non B3, mana yang B3 medis, mana yang B3 non medis. Karena limbah farmasi itu B3 non medis, obat-obat bekas yang kedaluarsa. Mohon maaf ini. Ya karena ini juga trik dari rumah sakit. Rumah sakit itu seringnya beli obat sekarang kedaluarsa, apalagi ini bantuan. Jadi tinggal 6 bulan, maka obat-obat yang fast moving, obat yang lakunya tinggi, itu biasanya menggunakan ibu ya. Umurnya yang pendek, supaya apa? Harganya kan lebih murah. Itu sing duwe apotek Bu. Yang tidak fast moving, tahunnya agak panjang, nyarinya seperti itu. Nah kalau ini terpaksa keluar sama diapain? Ini kan juga bermasalah juga di situ, ya. Dan lain sebagainya, masih banyak logam berat itu tinggi sekali di situ. Lanjut Mas. Oke, nah ini makanya Bapak Ibu di masyarakat yang mungkin perlu dilihat adalah penggunaan kantong ini loh Bapak Ibu. Kok di situ tiba-tiba panjenengan di TPA ketemu kantong warna merah? Wah itu hati-hati. Itu berarti limbah sampah radioaktif. Bisa aja kita terpapar. Bisa kena kanker tiap hari, pegang itu terpapar sedikit-sedikit, lama-lama jadi masalah itu. Itu radioaktif. Kemudian yang kuning, begitu ada kresek kuning, berarti itu sama infeksius. Mohon maaf, karena tadi yang saya sampaikan Pak, sorry, belum semua orang itu terpapar terkait dengan sampah, terutama sampah medis. Termasuk petugasnya lah, daripada bayar buang biur. Ini sering. Kemarin baru aja di daerah Bali ketemu sampah medis di tengah sawah. Ada di hutan sama di pinggir sungai. Ini sing buang sopo nggak tahu. Bisa aja dari rumah sakitnya, bisa aja dari pihak ketiga. Karena mahal juga mereka penampungan, belum tentu PT-PT itu memiliki tempat untuk penyimpanan sampah. Gua yang penting ini. Ya hati-hati. Coklat itu bahan kimia sama obat biasanya farmasi. Ya. Terus ungu itu sitostatika. Nah ini harusnya tanpa bocor, ini tidak kedap, tidak boleh terbuka karena bisa terpapar radiasi. Ya. Kalau yang lain kan hijau, hitam, nah hitam jelas rumah tangga itu paling gampang. Ya hijau itu daun-daunan seperti itu. Oke lanjut Mas. Biar waktunya agak cepat, mohon maaf. Nah ini loh. Makanya dalam pengangkutan internal itu di rumah sakit harus disediain. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang model dorongan. Kemudian dipilah-pilah. Nah baru kemudian pihak ketiga yang eksternal ngambil, itu ya ditimbang juga itu. Ono duitnya kan itu. Maka ada alat khusus pengangkutan yang tidak boleh campur dengan angkutan manusia. Itu ada standarisasinya. Makanya kalau nanti panjenengan kok kerjasama dengan pengangkutan untuk limbah medis, pastikan dulu dia punya angkutan yang khusus atau tidak. Kalau tidak ya pasti tadi akan dibuang sembarangan juga, atau di pihak ketiga kan lagi. Hanya untuk perantara aja dia, pengangkutan aja gitu. Nih lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Nah ini, jadi kalau nyimpan barang yang infeksius termasuk jarum maksimal 2 hari di sementara. Jadi di klinik, rumah sakit pasti punya tempat pembuangan limbah yang sementara. Itu maksimal 2 hari. Makanya 2 hari harus diambil. Lebih dari itu beresiko kumannya berkembang biak di situ. Dan suhunya di bawah 1 derajat. Kalau yang limbahnya lebih dari 3 bulan yang mungkin tidak diambil, itu pun harus dimasukkan dalam freezer. Kadang kan kita enggak taruh di pojokan gitu. Nah itu harus masuk freezer kalau mau lama sekali di situ. Makanya sekarang klinik pun wajib punya freezer. Kalau kita di rumah freezer untuk daging, kalau di rumah sakit atau klinik itu dipakai untuk nyimpen limbah. Itu. Nah itu Bapak Ibu. Lanjut Mas. Lanjut. Nah inilah yang bisa kita lakukan untuk didaur ulang Bapak Ibu.
limbah dapur jelas tadi sama dengan pengelolaan yang Pak Ansori, bisa untuk magot, bisa. Kalau tempat saya nih kayak ini yang MBG itu kata PMI wis do pesen Pak mau tanggung pangan bebek saya ya, ini aman gitu. Tapi limbah-limbah yang lain itu yang perlu kita buang ini ya. Pemilik ternak, pakan ternak itu bisa semuanya, termasuk kalen tadi pack kayak gini masih bisa didaur ulang di situ. Nah itu yang bisa dimanfaatkan sebagai ekonomi sirkuler di situ. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu yang kalian bertekanan. Nah, kalau ini harusnya di PO-in ini kalau kayak apa botol-botol yang aluminium itu. Nggak tahu kalau model di bank sampahnya Pak Ansor. Kalau di medis kayak gitu harus PO gitu. Takutnya apa dipakai ulang lagi. Kayak gini kan nggak boleh sebetulnya utuh kayak gini karena apa takut dipakai lagi. Makanya sering kalau beli legen itu isinya pakainya botol-botol air mineral ini. Kita kan nggak tahu cara bersihkannya benar atau enggak, steril atau enggak gitu. Transmisi untuk penularannya tinggi sekali di situ. Ya, nih kemudian lanjut. Ini infeksius, maka tadi wadahnya warna kuning. Ini yang harus dibawa ke TPA khusus. Kalau tidak, saat ini bisa dilakukan dengan cara di open. Kalau pengen pakai lagi, maka bisa pakai oven atau autoclave. Kemudian baru bisa dibuat apa ekonomi, misalnya selang imbus tadi harus di autoclave dulu itu, baru nanti dipakai. Kosnya kan jadi mahal Pak, akhirnya kan gitu. Sekarang bakar tadi, yang sering lagi ini limbah farmasi biasanya bisa dipakai untuk sanitary landfill Pak. Jadi dikubur itu Pak, kubur apa limbahnya kemudian kasih tanah, limbah lagi tutup tanah, itu bisa model composting, itu masih memungkinkan seperti itu. Lanjut. Ini kalau kimia jelas, kalau cairan maka harus ada IPAL Bapak Ibu. IPAL pun minimal juga ada 4, airisasi, kemudian katalis, kemudian satu lagi untuk memilah logam beratnya baru boleh keluar. Maka di akhir itu harus dikasih ikan. Biasanya yang sering itu jangan sabu-sabu ikannya, kuat terhadap limbah. Nanti ini masih berlimbah keluar, sabu-sabunya tidak mati. Maka yang sering dipakai itu ya ikan nila, karena ikan nila itu rentan. Jadi begitu nilainya mati, ini berarti airnya bermasalah. Ini yang harusnya dilakukan di IPA. Ya, jadi setelah 4 tingkatan kasih kolam, nah kolam ini baru nanti keluar ke masyarakat. Nih. Dan sekarang IPAL itu harus dekat, makanya bangun itu sekarang kalau pelayanan kesehatan dekat dengan sungai besar. Nah, mau kalian biasa tidak boleh untuk buang limbahnya ke situ, beresiko. Nih, lanjut. Nah, ini benda tajam. Jarum itu bisa ada sih alat sekarang untuk menghancurkan logamnya itu. Ya, kalau tidak ya dibakar. Ini yang paling sederhana. Cuma sekarang membakar sampah medis sudah tidak boleh. Ini harus pihak ketiga di situ. Oke, lanjut Mas. Nah, ini patologi juga sama. Kan potongan-potongan kanker daging ya habis amputasi kan nggak mungkin dibawa pulang untuk koleksi, ya kan pasti ditinggal di rumah sakit. Itu bisa kadang minta dikubur ya atau dikremasi atau mungkin bisa formalin dulu, pokoknya kumannya hilang baru dikubur, seperti itu. Nggak boleh langsung dikubur gitu ya. Ini lanjut terus saja. Nah, ini yang saat ini sebagian tadi di insinerator ya dibakar, cuma sekarang masih jadi masalah, tidak boleh dibakar terus berbiaya. Ini yang baru tanda tanya, rumah sakit semuanya jadi bingung, pasti kosnya akan meningkat, itu otomatis itu. Nah, apakah ini pesanan dari pihak ketiga juga tidak tahu supaya laku itunya ya. Lanjut, ini bicara bisnis, lanjut Mas, lanjut.
Udah, ini sama. Lanjut, nanti kita diskusi aja. Terus. Nah ini Bapak Ibu, hasil penelitian beberapa hal. Saat ini limbah yang infeksius wujudnya plastik, satu yang bisa kita lakukan adalah satu sterilisasi. Mau pakai autoclave bisa, microwave juga bisa. Yang penting suhunya di atas 160 derajat. Satu itu. Setelah steril, baru dilakukan kristalisasi. Jadi diurai, dipecah sampai, nah biasanya menggunakan katalisator atau biasanya menggunakan tambahan zat penambah non etanol biasanya, sehingga nanti muncul serbuk cairan. Nah cairan inilah yang kemudian nanti dipilah lagi, disaring jadi bahan poli ini biasanya polipropilen. Ya itulah yang nantinya murni biji plastik yang bisa dimanfaatkan lagi. Cuma proses ini kan costnya jadi tinggi. Ini. Nah kalau ini bisa dilakukan, maka sampah plastik tadi bisa dipakai lagi, Pak. Itu. Lanjut, Mas. Ini yang paling sering penelitiannya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, nah limbah medis ya baik dari sumber dari kita maupun enggak itu harus terintegrasi. Kita sebagai pelaku pemilik sampah limbahnya harus bekerja sama dengan pihak yang terkait. Tidak mungkin kita tangani sendiri karena kosnya masih lebih tinggi. Masih untung kalau dari segi institusi kita libatkan pihak ketiga. Yang kedua, ya manajemen pembiayaannya harus ditambah, pelatihannya harus dilakukan secara rutin supaya apa? Mereka tersadar bahwa limbah medis itu sangat berbahaya. Saya kira itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan aplaus yang meriah untuk materi kita yang berikutnya. Luar biasa sekali tadi tentang sampah dan juga limbah medis. Tentu saja itu adalah materi yang penting untuk kita semua.